Oke, halo semuanya. Di video kali ini aku akan mereview salah satu novel lagi yang mungkin bisa dikategorikan sebagai novel middle grade dan mungkin untuk genrenya ya semi-semi ada fantasi tipis-tipisnya gitulah ya. Jadi di video kali ini aku bakalan mereview Hope of the Empires, The Beginning Jack Winner yang ditulis oleh Amal Al-Awadi. Oke, sebelumnya aku di sini mau mengucapkan terima kasih yang banyak banget buat penulisnya alias Amal Al-Awadi karena sudah memberikan aku kesempatan untuk baca novel ini secara gratis. Dan buat kamu yang pengen baca juga novelnya, ini tersedia di aplikasi yang namanya Kobo Books. Dan waktu itu ketika aku nge-search emang novel ini tuh gratis gitulah ya. Jadi kamu kayaknya udah bisa juga untuk baca novel ini dari sekarang tanpa ada alasan apapun lagi. Nah, buat kamu yang tertarik juga mungkin bisa cek aja langsung ya di aplikasi Kobo Books-nya. So, tanpa berlama-lama lagi deh, langsung aja kita mulai ke reviewnya. Oke, sebelum kita menyelam terlalu jauh terhadap reviewnya, di sini aku akan menjelaskan dulu ini novel ceritanya tentang apa sih. Jadi novel ini tuh ceritanya tentang Jack, seorang anak laki-laki yang tidak bisa melihat alias buta. Cuman dia ini tuh bukan buta yang dari lahir gitu ya. Nah, karena ada satu dan lain hal, akhirnya Jack ini tuh percaya bahwa dirinya tuh emang buta. Cuman memang dia ini tuh punya memori gitu loh. Jadi dia mempunyai memori di mana dia itu dulu pernah melihat, pernah bersenang-senang selayaknya anak-anak seumurannya. Cuman suatu hal akhirnya menyebabkan dirinya itu nggak bisa lihat lagi, aka buta. Dan akhirnya dia ini tuh sudah tidak melihat lagi selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Nah, ternyata Jack ini itu bukan buta yang sesungguhnya gitu loh, paham gak sih? Melainkan ini tuh adalah upaya orang tuanya untuk membuatnya seolah-olah dirinya itu kayak buta. Karena ini tuh menyangkut matanya Jack yang ternyata hampir membuat orang itu celaka. Nah, jadi suatu ketika Jack ini juga mendengar obrolan dari keluarganya gitu yang mengetahui fakta bahwa Jack ini tuh sebenarnya kurang diinginkan. Jadi kayak dia ini digibahin gitu loh, paham gak sih? Dia itu kayak dibilangin anak yang gak berguna, anak yang bukan nakal sih, jahat gitulah ya. Karena dengan tatapan Jack yang cukup tanda kutip mematikan itu bisa membuat orang hampir celaka atau mungkin kasarannya meninggal lah ya. Nah, mengetahui hal tersebut akhirnya Jack kabur tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, tentu saja dong namanya juga anak-anak ya kan. Di tengah kaburannya itu dia tersesat dan bertemu seorang wanita yang membawanya ke sebuah hutan, di mana hutan ini tuh kayak jadi tanda kutip portal untuk dunia lain, di mana di situ juga ada kehidupan yang lain juga. Wanita itu menawarkan Jack ini tempat tinggal yang aman, terus kemudian ya intinya apapun yang Jack inginkan lah ya di dalam dunia itu. Cuman dia tuh nggak bisa keluar lagi kalau Jack itu mengiyakan ajakan si wanita itu. Dan kalian tahu lah ya apa yang akan terjadi karena Jack mengiyakan ajakan wanita itu dan mereka pun akhirnya masuk menuju portal tersebut. Dan ternyata dunia yang ada di balik itu disebut sebagai House of Leon Reddak. Nah, ternyata setelah dia memasuki House of Leon Reddak itu banyak hal-hal yang aneh mulai bermunculan. Dan kedatangan Jack pun ternyata cukup menghebohkan orang-orang yang tinggal di House of Leon Reddak. Nah, buat kamu yang penasaran emangnya terjadi apa tuh? Kamu bisa baca sendiri di bukunya untuk tahu lebih lengkapnya ya. Sekarang di sini aku akan mereview hal yang pertama itu adalah narasinya. Narasinya di sini tuh diceritakan dari sudut pandang orang ketiga yang mana akan berfokus pada Jack. Meskipun kita mengikutinya itu dari POV orang ketiga, kita tetap dapat tahu apa yang dirasakan Jack di dalam cerita yang ini. Ceritanya bisa aku bilang gaya narasinya seperti telling the story, seolah penulisnya ini tuh emang membacakan atau menceritakan kepada kita bahwa ada cerita yang kayak gini loh, atau memang ada, atau memang benar adanya gitu. Yang menurut aku cukup unik sih ya. Selanjutnya di sini untuk alurnya itu bergerak maju dan dibuatnya cukup perlahan alias lambat sih ya. Mungkin buat kamu yang kurang suka narasi tentang history kayak gitu-gitu mungkin juga akan bosen di beberapa tempat. Ya aku sendiri juga mengalami itu sih sebenarnya. Jadi aku not gonna lie, emang beberapa bagian itu cukup panjang tentang ya historinya House of Leon Reddak itu sendiri, kemudian petinggi-petinggi yang pernah menjabat dan semacamnya. Sekarang di sini aku mau membahas tentang tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya di sini tuh banyak banget dan akan semakin banyak seiring kita mengikuti ceritanya. Contohnya aja ya kayak teman-temannya Jack yang ada di sekolah,
Terus kemudian aku juga cukup amazed dengan bagaimana penulis itu menjabarkan karakternya dari masing-masing tokoh yang ada di dalam sini, yang membuat ceritanya juga semakin kompleks. Karena di sini tiap tokoh itu digambarkan punya kekuatan gitu. Cuman memang bukan kekuatan yang wow bombastis gitu, karena mereka ini tetap harus memakai penangkal, atau mungkin kasarannya mereka ini harus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi karena kekuatan mereka itu. Terus kemudian untuk tokoh Jack sendiri, menurut aku dia ini cukup aktif sih anaknya, yang mungkin seusia anaknya ini dia ini kelas 2 SD. Jadi mungkin aku bisa bilang kalau anak-anak seusia Jack ini emang cukup suka membaur, terus suka main gitulah ya. Dan dia emang rasa curiosity-nya atau rasa ingin tahunya tuh tinggi banget. Jadi makanya si wanita yang ngebawa si Jack ini alias Ak Minerva itu sampai kewalahan sendiri untuk gimana ya caranya ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Jack ini. Sekarang di sini aku mau membahas tentang hal yang aku suka dari novel ini. Yang pertama itu ceritanya cukup unik, apalagi memasukkan unsur semi fantasi ke dalam sini. Yang jujur aja emang sering banget bikin aku bertanya-tanya gitu kan. Ini apa sih yang terjadi di dalam sini? Terus ini tuh nanti lanjutannya kayak gimana gitu. Kemudian aku juga suka sama konflik yang disodorkan. Dan ini kan notabene kan anak-anak masih kelas 2 SD gitu lah ya. Cuman konfliknya tuh besar banget, yang mana notabene ini emang kayak mungkin gak match gitu lah ya dengan karakter atau si tokohnya. Cuman ya penyelesaian konfliknya juga menurut aku mengandalkan kekuatan-kekuatan itu. Jadi bukan yang asal gimana-gimana banget gitu, paham gak sih? Jadi emang melibatkan kekuatan itu secara gak langsung. Ya nggak lupa juga dengan tokoh-tokoh lain di sini yang memang punya powernya. Itu ada salah satu tokoh di sini yang punya power berupa problem solving, yang kadang bikin aku amazed dan merasa kayak iri atau mungkin kayak merasa bodoh dengan anak-anak yang seumuran Jack ini. Sayangnya ada beberapa hal yang aku kurang nikmatin juga, atau mungkin aku kurang suka juga dari novel ini, yaitu ada bagian-bagian yang menurut aku tuh kayak too much information dengan memasukkan hierarki politik yang ada di Leon Redux. Ya misalnya kayak ada petinggi-petinggi, terus kemudian di sini itu juga ada scene di mana ada konferensi pers atau mungkin semacamnya, atau sidang-sidang yang ya mungkin sering kita lihat di TV-TV itu loh. Dan karena di sini Jack ini tuh notabene adalah warga luar gitu, paham gak sih? Karena dia ini tuh bukan kayak makhluk yang emang pure dari Leon Redux. Jadi dia ini tuh dianggapnya sebagai, aku nggak tahu ya apakah dianggap sebagai bencana atau keuntungan. Pokoknya dia ini kan dianggap sebagai makhluk yang berbeda. Jadi makanya dia tuh sampai diliput di TV nasionalnya si Leon Redux, paham gak sih? Jadi kayak kedatangannya Jack ini cukup menghebohkan. Nah, terus di sini yang tadi aku sempat mention, yaitu ada narasi yang berkaitan dengan legenda. Kemudian itu memang cukup panjang, jadi buat kamu yang kurang suka dengan hal seperti itu ya mungkin at some point itu agak membosankan. Dan mungkin sih ya menurut aku di sini konfliknya tuh terlalu banyak, dan aku juga merasa kalau banyak banget yang ingin disampaikan sama penulis, jadinya ceritanya tuh kayak kehilangan fokus gitu loh, paham gak sih? Di beberapa bagian tuh kayak gitu. Dan aku sampai mikir konflik di awal bagian sama konflik di bagian akhir itu udah jauh banget bedanya. Jadi makanya aku kayak loh, kayaknya nggak bahas ini. Oke, ini adalah conclusion alias rating untuk novel ini. Sayang banget aku cuma bisa kasih rating ini 3 dari 5 bintang untuk novel yang ini. Cuman buat kamu yang suka sama novel fantasi yang mungkin gak terlalu berat, atau mungkin nama-nama tokoh-tokohnya ini gampang-gampang banget kok, bukan yang kayak XYZ gitu, enggak. Ini beneran enak banget, dan mungkin powernya juga nggak yang terlalu bold. Bisa banget kamu untuk cobain baca, dan mungkin bisa coba dicari di Kobo Books. Oke, aku akhiri dulu sampai sini video reviewnya karena durasinya udah panjang ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton, and I'll see you on my next one. Dadah.